Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adrani Mukti, NIM 211740 dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas IAT A2, mata kuliah Tajwid dan Tahsin. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian sifatul huruf. Sifatul huruf adalah keadaan suatu huruf ketika keluar dari makhrajnya untuk membedakan antar huruf yang satu dengan huruf yang lainnya. Kemudian tujuan untuk mempelajari sifatul huruf ada 3. Yang pertama, untuk membedakan antara huruf-huruf yang sama makhrajnya. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui huruf yang kuat dan yang lemah. Yang ketiga, untuk memperbagus bacaan dengan mengucapkan huruf dari makhraj yang benar dan dengan sifat yang tepat. Pembagian sifatul huruf. Sifatul huruf dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah sifat yang memiliki lawan, dan yang kedua adalah sifat yang tidak memiliki lawan. Yang pertama, sifat huruf yang memiliki lawan. Sifat huruf yang memiliki lawan ada 5, yaitu hams, lawannya jahar. Yang kedua syiddah, lawannya rakhawah. Yang ketiga isti'la, lawannya istifal. Yang keempat itbaq, lawannya infitah. Dan yang kelima adalah izlaq, lawannya ismat. Hams adalah mengalirnya nafas ketika mengucapkan suatu huruf disebabkan lemahnya makhraj. Hurufnya terdapat 10 yang terhimpun dalam kalimat fahathahu syakh sun sakat. Contohnya adalah mim mithli. Dan lawannya adalah jahar. Jahar adalah tertahannya nafas ketika mengucapkan suatu huruf disebabkan kuatnya makhraj. Hurufnya ada 19, yaitu selain daripada huruf hams. Salah satu contohnya adalah la taj'al ma'allah. Yang kedua syiddah. Syiddah adalah tertahannya suara ketika mengucapkan suatu huruf disebabkan kuatnya makhraj. Hurufnya ada 8, yaitu ajidu kotin bakat. Contohnya adalah wa ila rabbika farghab. Lawan dari syiddah adalah rakhawah. Rakhawah adalah mengalirnya suara ketika mengucapkan suatu huruf yang disebabkan lemahnya makhraj. Hurufnya terdapat 16. Salah satu contoh rakhawah adalah wa khalaqna lahum mim mithlih. Kemudian yang ketiga isti'la. Isti'la adalah naiknya suara ke langit-langit mulut ketika mengucapkan suatu huruf sehingga hurufnya menjadi tebal. Hurufnya ada 7, yaitu khussa bautin kil. Contohnya adalah qala alaihimul amad. Kemudian lawan daripada isti'la yaitu istifal. Istifal adalah tidak naiknya suara ke langit-langit mulut ketika mengucapkan suatu huruf sehingga hurufnya menjadi tipis. Terdapat 22 huruf selain daripada isti'la. Contohnya adalah Allahu yabsutur rizq. Dan yang keempat itbaq, yaitu terkumpulnya suara di antara lidah dan langit-langit atas ketika mengucapkan suatu huruf. Hurufnya terdapat 4, yaitu shad, doto, dan zo. Contohnya adalah wala yadhlim. Lawan daripada itbaq adalah infitah, artinya jauhnya lidah dari langit-langit atas ketika mengucapkan suatu huruf. Yang kelima yaitu izlaq, dan lawannya adalah ismat. Sifat izlaq dan ismat ini adalah bagian dari pembahasan ilmu shorof dan tidak termasuk dengan ilmu tajwid dan ilmu suara. Kemudian yang kedua adalah sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Sifat huruf yang tidak memiliki lawan terdapat sekitar 8. Yang pertama adalah sofir. Sofir adalah suara tambahan yang keluar dari pertemuan ujung lidah dan 2 gigi seri ketika mengucapkan suatu huruf. Hurufnya ada 3, yaitu shad, zai, dan sin. Contohnya adalah fasbir. Kemudian yang kedua adalah qalqalah. Qalqalah adalah pantulan suara yang terdengar akibat dari penekanan huruf di makhrajnya ketika berharokat sukun. Hurufnya ada 5, yaitu qaf, ta, ba, jim, dal. Contohnya adalah at-tahar. Qalqalah ini memiliki 2 tingkatan. Yang pertama adalah qalqalah kubro, yaitu saat waqaf pada huruf qalqalah, dan yang kedua adalah qalqalah sugro, yaitu saat huruf qalqalah berada di tengah kata atau kalimat.
Dan yang ketiga, lin. Lin adalah keluarnya huruf dari makhrajnya dengan mudah dan ringan. Hurufnya ada dua, yaitu waw dan ya, dengan syarat sukun dan sebelumnya adalah fathah. Contohnya adalah ila fi Quraisy. Kemudian yang keempat, yaitu inhiraf. Inhiraf adalah menyimpangnya suara. Yang keempat, inhiraf, yaitu menyimpangnya suara huruf yang keluar dari makhrajnya karena jalannya terhalang lidah. Hurufnya ada dua, yaitu lam dan ro. Contohnya adalah alhamdulillah. Yang kelima, takrir. Takrir adalah gerakan ringan pada ujung lidah ketika mengucapkan huruf sehingga terjadi pengulangan suara dikarenakan sempitnya makhraj. Hurufnya hanya satu, yaitu ro. Contohnya adalah wasyaqqal qamar. Kemudian takrir itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, takrir mazmum, yang artinya pengulangan yang berlebihan sehingga hurufnya keluar lebih dari satu ro, terutama ketika bertasydid. Yang kedua adalah takrir matlub, yang artinya menyamarkan gerakan tanpa berlebihan dan tidak melahirkan lebih dari satu ro. Dan yang keenam, tafasyi. Tafasyi adalah tersebarnya udara yang keluar dari mulut disebabkan pertemuan antara lidah dan langit-langit atas. Hurufnya ada satu, yaitu shin. Contohnya adalah tashkurun. Kemudian yang ketujuh, istitolah. Istitolah adalah perpanjangan suara yang dimulai dari awal salah satu tepi lidah sampai ujung lidah disebabkan tekanan udara yang tertahan dan menekan dari belakang lidah. Hurufnya itu do. Contohnya adalah walaula fadlullah. Dan yang terakhir adalah gunah. Gunah adalah suara tipis dan merdu yang keluar dari rongga hidung dan merupakan sifat lazimah mesti bagi huruf nun dan mim. Contohnya adalah inna a'tainaka. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang sifatul huruf. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terlebih dan terkurang, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.